Rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua telah dilaksanakan Selasa 30 Agustus 2022 lalu. Rekonstruksi detik-detik penembakan Brigadir Joshua dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Rekonstruksi tersebut mengungkap Brigadir Joshua tewas ditembak oleh Barada Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Namun ada dua versi rekonstruksi, yaitu versi Barada Eliezer dan versi Sambo. Dalam versi Baradae, Eliezer menodongkan pistol ke arah pemeran pengganti Joshua yang posisinya merendah seperti hendak berjongkok. Kedua telapak Joshua membuka seakan meminta tidak ditembak. Detik-detik penembakan disaksikan Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Makruf. Atas perintah Sambo, Barada Eliezer kemudian melepaskan tembakan ke arah Brigadir Joshua. Dalam versi Sambo, Joshua berdiri di depan tangga. Baradae yang menggunakan peran pengganti menodongkan pistol ke arah pemeran Joshua. Sementara Bribka RR dan Kuat Makruf yang juga menggunakan peran pengganti berdiri di belakang Sambo dan Baradae. Sambo kemudian memerintahkan Barada Eliezer mendekati Joshua dan melepaskan tembakan. Joshua sempat mundur dan seolah menghindar dan meminta agar tidak ditembak. Baradae akhirnya melepaskan tembakan sehingga Joshua jatuh di lantai dekat tangga. Ada staf kami yang juga melakukan pendampingan dan juga pengawalan kepada Baradae ini di lapangan. Jadi informasi yang kami terima, memang ada perbedaan keterangan dari Baradae dengan rekan-rekan tersangka yang lainnya. Rekonstruksi yang melibatkan banyak orang tersangka, tentu saja versinya sangat mungkin berbeda-beda, tergantung kepentingan masing-masing. Yang saya terima itu perbedaan soal tempat berdirinya, kemudian soal siapa yang melakukan penembakan, siapa saja yang melakukan penembakan. Dan ini saya kira harus menjadi perhatian dari para penyidik ya, bagaimana keterangan-keterangan ini nantinya bisa, yang dari rekonstruksi ini, menguatkan analisis mereka sehingga bisa mengungkap peristiwa ini secara benar gitu. Dari Baradae kan menyatakan memang dia yang menembak pertama, tetapi kemudian di akhir itu dilakukan penembakan oleh saudara Sambo ya. Tetapi dari Pak Sambo sendiri mengatakan tidak melakukan penembakan. Jadi yang menembak hanya Baradae saja. Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menjelaskan bahwa perbedaan keterangan tersangka dalam rekonstruksi masih sah, asal tidak mengubah perbuatan perencanaan pembunuhan. Tujuan rekonstruksi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas, ya, bahwa betul terjadi satu tindak pidana pembunuhan yang disangkakan, ya, dan untuk menguji kebenaran keterangan-keterangan terdakwa maupun saksi-saksi mahkota yang ada di TKP, sehingga diharapkan akan dapat diketahui ya apakah memang benar terjadi tindak pidana tersebut, kemudian juga terhadap tersangka yang disangkakan itu apakah memang yang bersangkutan itu dari gambaran itu benar-benar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal atau korban meninggal dunia. Nah di sini kan kemarin yang menarik adalah jaksa penuntut umum ikut hadir sebagai yang mewakili daripada korban. Sehingga nanti jaksa ini akan memberikan mencatat hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan dalam berita acara pemeriksaan, sehingga unsur-unsur pidana yang disangkakan terhadap tersangka, baik saksi mahkota maupun tersangka utama ini, betul-betul bisa terpenuhi. Karena ini adalah tugas jaksa nanti. Nah, sekarang kalau misalnya tadi ada pertanyaan, ada perubahan-perubahan, ya, ataupun yang tidak sama di itu. Memang sebagaimana disebutkan Pak Hasto, bahwa dalam pasal 66 KUHP itu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Yang harus membuktikan adalah penuntut umum. Dan juga penyidik berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna membuktikan kesalahan daripada tersangka. Nah di sini kalau ada perubahan-perubahan, sepanjang perubahannya tidak pada materi pokok, yaitu perencanaan, perencanaan dan pembunuhan, itu tentunya tidak ada masalah. Ini waktunya sudah lama, bisa saja orang lupa
Yang kedua ada mungkin kendala psikologis. Kenapa? Karena di pelakunya semua orang dalam ya, atau dalam in-group. Beda kalau namanya kejadian itu melibatkan orang-orang yang tidak ada kaitan sama sekali, tidak mempunyai hubungan emosional. Disinilah diperlukan LPSK. LPSK ini melindungi daripada si justice collaborator yang membuka seterang-terangnya peristiwa ini. Karena dia bagaimanapun juga kalau ketemu orang yang pangkatnya jauh lebih tinggi, dia sedangkan pangkat terendah, pasti akan ada beban psikologis ya. Sehingga perannya diganti dengan peran pengganti. Lantas, akankah rekonstruksi mampu membuka tabir yang sebenarnya? Tim TV One mengabarkan.